Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa iblis adalah musuh kita semuanya. Sejak Adam diciptakan, kemudian Allah Subhanahu wa taala merintahkan iblis untuk sujud kepada Adam, dan iblis pun menolak. Sehingga Allah Subhanahu wa taala katakan, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadi. Apa yang mencegahmu iblis untuk sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan tanganku? Maka iblis kemudian mengatakan, ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Karena aku lebih baik, aku diciptakan dari api sementara kau ciptakan dia dari tanah. Sejak itulah maka permusuhan iblis dengan Adam dan anak cucunya akan terus berlangsung sampai hari ini, bahkan sampai kiamat dibangkitkan. Bahkan diriwayatkan oleh Abdullah ibn Ahmad di dalam Zawaid Az-Zuhdi dari Salam ibn Miskin, dia mengatakan, Su'ila Al-Hasan, maksudnya Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, ya Aba Sa'id, hal yanamu iblis? Wahai Aba Sa'id, maksudnya di sini kunyah Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, pemimpin para tabi'in, apakah iblis itu tidur sama dengan kita manusia? Maka Hasan Al-Basri mengatakan, lau nama lawajadna lidzalika roha. Sekiranya iblis itu tidur, tentu kita akan beristirahat walaupun sejenak. Artinya menurut Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, bahwa iblis itu tidak tidur. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa iblis itu tidak tidur adalah hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa singgasana iblis itu berada di tengah lautan, dan iblis setiap hari, bahkan setiap waktu, mengutus sarayahu, tentara-tentaranya, yaftatinuna nas, mereka berusaha memfitnah manusia, fa'adhamuhum indahu manzilatan a'dhamuhum fitnatan linnas, dan pasukan yang dianggap mulia di mata iblis adalah yang paling besar fitnahnya bagi manusia. Maka setiap waktu iblis memanggil tentaranya dan mengatakan, apa yang sudah kau lakukan kepada manusia? Maka pasukannya mengatakan, fa'altu kadza wa kadza, aku sudah melakukan ini dan itu. Aku sudah menggoda si fulan sehingga meninggalkan salat. Aku sudah menggoda si fulan sehingga meninggalkan puasa Ramadan. Aku sudah menggoda si fulan sehingga dia tidak haji, dan begitu seterusnya. Tiba-tiba iblis mengatakan, ma sana'ta syai'an, kau belum melakukan apapun. Tiba-tiba kemudian datang satu tentaranya dan mengatakan, qad farraqtu baina ar-rajuli wa baina imratihi, aku sudah membuat antara suami istri bercerai-berai. Maka tiba-tiba iblis kemudian berdiri, mengambil hadiah berupa piala di kepala. Kemudian dia pun mendekati orang itu dan meletakkan piala di atas kepalanya dan mengatakan, ni'ma anta, sebaik-baik pasukan yang kukirim adalah dirimu. Artinya bahwa iblis tidak tidur, terus saja dia mengutus pasukan. Makanya menurut pendapat Hasan Al-Basri, lau nama lawajadna lidzalika roha, kalau seandainya iblis itu tidur,
tentu kami akan mendapatkan istirahat walaupun sesaat. Walaupun pendapat ini ada yang membantah, karena tidak tidur dan tidak mengantuk itu adalah sifat Allah Azza wa Jalla. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Tetapi ini masalah khilaf di antara para ulama, wallahu a'lam. Tapi yang jelas bahwa iblis sebisa mungkin dengan berbagai macam cara, metode, dengan mengerahkan seluruh pasukannya menggoda kita anak Adam supaya menjadi pengikutnya dan sama-sama masuk ke dalam jahannam, na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi bedanya iblis dengan kita, kalau iblis itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tangguhan usia karena dia sendiri yang meminta kepada Allah Azza wa Jalla, fa'angdirni ila yaumi yub'atsun, tangguhkan diriku sampai pada hari dibangkitkan manusia, dibangkitkan kiamat ini kepada manusia. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, innaka minal mundharin, kalau begitu engkau termasuk orang-orang yang ditangguhkan. Artinya iblis diberikan oleh Allah Azza wa Jalla usia yang panjang sekali. Berbeda dengan Adam dan anak turunannya, dibatasi usianya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lalu bagaimana iblis mati? Kapan dia mati? Bagaimana kondisi dia mati? Bagaimana malaikat maut mencabut nyawanya? Bagaimana dia merasakan kematiannya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Ahnaf ibn Qais suatu ketika datang ke kota Madinah. Dia hendak menemui Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Tiba-tiba dia melihat ada halaqah yang sangat besar, banyak orang yang duduk di situ. Ternyata di halaqah itu yang sedang berbicara adalah Ka'ab al-Akhbar, sedang berbicara di hadapan manusia. Maka Ahnaf ibn Qais pun ikut duduk di halaqah itu. Kemudian dia mendengarkan apa yang dikatakan Ka'ab al-Akhbar radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, lamma hadara Adam al-wafat, ketika Nabi Adam alaihi salatu wassalam menjelang wafatnya, dia mengatakan, ya Rabb, syayasmatu bi aduwi idza ra'ani mayyitan wa huwa mungdaru ila al-waqtil ma'lum. Ya Rabb, tentu musuhku akan senang, akan bahagia apabila dia melihat diriku meninggal dunia sementara ditangguhkan usianya sampai waktu yang ditentukan dirimu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, ya Adam, innaka turaddu ilal jannah wa yu'akharul mal'un ila nadhirati liyadhuqa bi'adadil awwalina wal akhirin alamul maut. Wahai Adam, tenang saja, kematianmu engkau akan langsung masuk ke dalam surga. Akan tetapi si mal'un, si iblis itu akan diakhirkan sampai batas waktu agar dia merasakan sakitnya dengan jumlah orang-orang yang pertama dan yang terakhir. Bagaimana orang-orang itu merasakan kematian, itulah yang akan dirasakan iblis. Kemudian Adam mengatakan kepada malakul maut, sifli kaifa tudhikuhul maut, sifatkan kepadaku bagaimana dia merasakan kematian. Falamma wasafahu, ketika malakul maut mensifatkan kepada Adam bagaimana kematiannya, maka Adam mengatakan, Rabbi hasbi hasbi, cukup ya Rabb, cukup ya Rabb. Maka ketika itu manusia yang hadir di halaqah Ka'ab al-Akhbar pun kemudian menangis. Kemudian mereka mengatakan, ya Aba Abdurrahman, hadithna kaifa yadhukul maut. Wahai Aba Abdurrahman, ceritakan kepada kami bagaimana
Iblis merasakan kematian, tetapi Ka'b al-Akhbar enggan untuk menceritakannya, sehingga manusia merengek-rengek kepada Al-Akhbar. Ka'b al-Akhbar ini, ceritakan saja kematiannya kepada kami. Maka dia pun menceritakan dan mengatakan, idza kana akhirud dunya wa qarubatin nafkhah fa idzan nasu qiyamun fi aswaqihim wa hum yatakhasamun wa yattajirun wa yatahaddatsun id bihaddatin azimatun yus'aku fiha nisfu khalaiq fala yafiquna minha miqdara thalathati ayyam wa nisful baqi minan nas tadhalu uquluhum fayabkuna madhushina qiyaman ala arjulihim kal ghanami al fazi'ati hina tarassabuan. Kata beliau, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika dunia sudah berada di akhir-akhir dan tiupan sangkakala sudah dekat dan siap ditiupkan, tiba-tiba manusia, sebagian mereka sedang berdiri di pasar-pasar mereka, sebagian mereka sedang bertengkar, sebagian mereka sedang berjual beli, sebagian mereka sedang berbincang-bincang. Tiba-tiba kemudian mereka mendengar suara guntur yang menggelegar. Maka separuh dari makhluk pun pingsan, dan mereka tidak sadar kecuali setelah 3 hari. Dan sebagian manusia yang tidak pingsan, mereka bingung, mereka linglung, mereka berjalan ke sana kemari tidak jelas tujuan. Mereka ketakutan seperti kambing yang sangat ketakutan ketika melihat binatang buas. Lah ketika manusia sedang seperti ini, maka tiba-tiba mereka mendengar suara guntur di antara langit dan bumi, dan tidak ada satupun di permukaan bumi yang hidup kecuali Allah wafatkan. Maka ketika dunia sudah tidak ada lagi, fatafna dunya wala yabqa adamiyun wala jinniyun wala syaitanun wala wahsyun wala dabatun. Ketika dunia sudah hancur, tidak ada yang hidup, apakah Bani Adam, apakah kalangan jin dan syaitan, apakah kalangan binatang-binatang baik buas ataupun binatang-binatang jinak, semua sudah mati. Maka tiba-tiba iblis, dia masih hidup, karena dia tidak dicabut nyawanya kecuali sampai waktu yang ditentukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi dengan iblis? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada malakul maut dan mengatakan, wa inni khalaqtu laka bi'adadil awwalina wal akhirina a'wana wa ja'altu fika quwwata ahlis samawati wal ardi wa inni ulbisuka al-yawma athwatal ghadabi was sakhati kulliha fa anzil bi sakhati wa ghadabi ila mal'uni iblis fa adhiqhul mauta wahmil alaihi minal mauti mararatal awwalina wal akhirina minal jinni wal insi adhafan mudha'afa. Maka Allah katakan kepada malaikat maut, aku sudah ciptakan dirimu sebanyak orang yang pertama kali diciptakan dan yang terakhir diwafatkan sebagai pembantu-pembantumu, dan aku jadikan dirimu kekuatan yang melebihi kekuatan penduduk langit dan bumi, dan aku telah pakaikan kepadamu hari ini pakaian kemurkaan dan kemarahan. Maka turunlah dengan kemurkaanku, kemarahanku, temui si mal'un iblis itu, biar dia merasakan bagaimana sakitnya kematian. Angkatlah kepadanya, bawalah kepadanya kematian yang sangat menyakitkan, seperti sakitnya orang-orang yang pertama-tama dan orang-orang yang terakhir dari kalangan jin dan juga manusia saat kematian. Lipatkan rasa sakitnya kepadanya.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat maut untuk membawa malaikat Zabaniyah dan membawa rantai dari rantai-rantai neraka lazah. Kemudian wa anzi ruhul muntina bi sab'ina alfa kilabatin min kalalibil lazah, agar ruhnya dicabut dengan kalalib, besi-besi bengkok sebanyak 70.000 besi bengkok dari neraka lazah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar Malik membuka pintu-pintu neraka. Maka malaikat maut pun kemudian menemui iblis dalam bentuk aslinya di antara langit dan bumi, yang kalau seandainya penduduk bumi semuanya melihat bagaimana ngerinya malakul maut, tentu mereka akan meleleh saking takutnya melihat malakul maut. Maka ketika kemudian malakul maut mendatangi iblis, kemudian membentak iblis dan mengatakan, kif ya khabis, berhenti wahai khabis, mau kemana kau pergi? Maka kemudian iblis pun pura-pura pingsan. Kemudian dibentak lagi oleh malakul maut dan mengatakan, kif ya khabis, kif ya khabis, berhenti wahai khabis, sesungguhnya aku akan mencabut nyawamu dan kau akan merasakan pedihnya kematian. Maka iblis pun kemudian lari ke arah timur. Ternyata malaikat maut sudah ada di hadapannya. Lari ke dalam lautan, kemudian menyelam, ternyata di situ pun sudah ada malakul maut. Kemudian lari ke arah mana, di situ sudah ada malakul maut. Sampai ketika tidak ada tempat lagi untuk lari, maka dia pun sampai di kuburan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Ketika di depan kuburan Nabi Adam, dia mengatakan, ya Adam, wahai Adam, sebab dirimulah aku terlaknat. Duhai kiranya aku tidak tercipta sebagai iblis. Dia menyesal. Ma'asyiral muslimin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka iblis pun mengatakan kepada malakul maut sebelum dicabut nyawanya, wahai malakul maut, sekiranya kau cabut nyawaku, kira-kira minuman apa yang akan kau berikan kepadaku? Maka malakul maut mengatakan, engkau akan meminum dari air neraka lazah. Ma'asyiral muslimin yang muliakan Allah Azza wa Jalla, air neraka Saqar, air neraka Jahim, air neraka yang sangat panas berlipat-lipat. Maka mendengar hal itu iblis yatamarra, kemudian berguling-guling di tanah. Kemudian dia pun berteriak lagi, kemudian dia berusaha lari ke arah timur dan barat, ke arah selatan dan utara, tapi tidak ada tempat kecuali ketika dia sampai ke tempat di mana Allah turunkan dia di bumi. Maka malaikat maut pun kemudian mencabut nyawanya dan dia merasakan sakit, seolah-olah rasa sakit yang dikumpulkan dari setiap sakit manusia jin saat dicabut, mulai dari yang pertama hidup sampai yang terakhir mati. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kisah ini terdapat dalam Tanbih Al-Ghafilin bi ahadits sayyidil anbiya'i wal mursalin dari Abi Lais As-Samarqandi Al-Hanafi yang wafat pada tahun 373 Hijriah. Akan tapi riwayat ini riwayat yang tidak ada sanadnya, riwayat yang tidak jelas sanadnya. Boleh jadi ini riwayat Israiliyat karena yang menghabarkanlah Ka'b al-Akhbar, dan Ka'b al-Akhbar ma'ruf dahulunya seorang pendeta yang masuk Islam di zaman Khalifah Umar bin Khattab, sehingga banyak mengkisahkan tentang kisah-kisah Israiliyat. Artinya tidak bisa dijadikan hujah tentang kisah ini.
Karena para ulama ketika mentafsirkan hadis, mentafsirkan Al-Quran ila yaumil waqtil ma'lum, bahwa iblis itu akan diwafatkan sampai waktu yang ditentukan. Sebagian mereka mengatakan bahwa hari itu adalah hari kebangkitan pada tiupan yang kedua, iblis baru diwafatkan. Ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud ila yaumil waqtil ma'lum adalah pada tiupan yang pertama, dan ini yang sahih. Dan Allah subhanahu wa ta'ala serta Nabi SAW tidak menceritakan bagaimana wafatnya. Sebagaimana dijelaskan banyak ahli tafsir, di antaranya pendapat jumhurul ulama, ketika mentafsirkan ila yaumil waqtil ma'lum ay ila nafkhatil ula, sampai kepada tiupan sangkakala yang pertama, ketika manusia dibinasakan, jin dibinasakan, malaikat juga dibinasakan, maka iblis juga dibinasakan. Lalu bagaimana wafatnya? Wallahu a'lam. Apakah seperti yang saya kisahkan tadi? Maka saya katakan kisah yang tadi saya ceritakan itu adalah kisah Israiliyat yang tidak bersanad. Maka kita katakan wallahu a'lam. Bagaimana wafatnya? Wallahu a'lam. Yang jelas Allah subhanahu wa ta'ala lebih paham dan lebih tahu bagaimana dia mencabut nyawa iblis laknatullah.